Salam. Ya, tanpa terasa setengah tahun telah kita lewati. Saya percaya kalau kita boleh ada di bulan Juli, berarti ada rencana Tuhan yang baik atas hidup kita. Amin. Dan hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan tema berseru-seru. Di Mazmur 10, 107 ayat 4 dan 5 dikatakan, ada orang yang mengembara di padang belantara, jalan ke kota tempat kediaman orang yang tidak mereka temukan. Mereka lapar dan haus, jiwa mereka lemah, lesu dalam diri mereka. Ayat 6, maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan dilepaskannya mereka dari kecemasan mereka. Dibawanya mereka menempuh jalan yang lurus, sehingga sampai ke kota tempat kediaman orang. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Bapak Ibu, ayat ini mengingatkan kita untuk kita berseru-seru. Ayat ini dikatakan orang yang mengembara dan tidak menemukan siapa-siapa. Apa yang dicari tidak ketemu. Mungkin di dalam hidup kita seperti itu. Apa sih yang ada di hati kita? Sampai sekarang kita belum mendapatkan kedamaian, ketenangan. Betul enggak? Ayat ini berbicara orang yang mengembara di padang belantara. Padang belantara itu luas, jalan terus, tidak menemukan apa-apa. Tidak ketemu orang, mungkin kita juga mencari suatu kebahagiaan. Dulu orang tua saya juga seperti itu. Kami satu keluarga mencari, kalau berpikir kalau kaya nanti pasti ada kebahagiaan. Kalau kaya nanti pasti ada sukacita. Kaya tidak salah. Ingin menjadi kaya itu bermasalah. Akhirnya satu keluarga setiap hari Minggu malam ke satu tempat yang terkenal di kota Malang untuk mencari jalan pintas kekayaan. Dan hari bertambah hari, bulan bertambah bulan. Hidup kami diberkati. Dari ujung jalan sampai ujung jalan, siapa yang tidak tahu? Keluarga kami, semua tahu. Hidup kami diberkati. Orang tua kami mencari jalan pintas. Tapi kebahagiaan enggak ada. Seperti orang ini. Mencari sesuatu yang tidak ditemui. Tetapi ketika keluarga kami mulai memutuskan sungguh-sungguh sama Tuhan. Kami berseru-seru kepada Tuhan. Akhirnya kami dapatkan bahwa yang kami cari selama ini hanya di dalam Tuhan. Jalan pintas tidak ada Bapak Ibu. Semua harus diperjuangkan. Semua harus diraih. Jalan pintas enggak ada. Tetapi kalau mau menemukan pertolongan, menemukan jalan yang lurus, hanya dalam Tuhan. Amin. Kita mungkin seperti kita itu berbelok-belok. Hidup kita seperti benang yang kusut, yang tidak bisa diurai. Banyak persoalan masalah yang tidak henti-hentinya. Saatnya kita berseru kepada Tuhan. Amin Bapak Ibu. Maka
kita dapat bersyukur kepada Tuhan. Di ayat 10, kita bicara di satu pasal aja 107. Di ayat 10 dikatakan ada orang yang duduk dalam gelap, dalam kelam, terkurung dalam sengsara dan besi. Karena mereka memberontak terhadap perintah-perintah Allah, menista nasihat yang maha tinggi. Maka ditundukkannya hati mereka ke dalam kesusahan dan mereka tergelincir dan tidak ada yang menolong. Maka berserulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka dan diselamatkannya mereka dari kecemasan mereka. Dibawanya mereka keluar dalam gelap dan kelam dan diputuskannya belenggu-belenggu mereka. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Mungkin kita juga seperti orang yang terikat. Kita seperti orang yang terbelenggu di dalam gelap, dalam sengsara. Mungkin kita seperti orang yang terkurung dalam penjara. Kita bisa pergi kemana-mana tapi pikiran kita, hati kita terkurung dalam penjara. Kita melihat segala sesuatu tetapi pikiran kita tetap ada di satu persoalan masalah. Hati kita. Ingat. Ini pun ketika mereka berseru-seru. Bahkan di saat mereka melakukan kesalahan dengan memberontak kepada Tuhan, menista Tuhan. Ketika mereka adalah dalam kesengsaraan, mereka berseru-seru kepada Tuhan, mereka ditolongnya. Dan satu kejadian lagi, ada orang yang sakit oleh sebab kelakuan mereka yang berdosa dan disiksa oleh sebab kesalahan-kesalahan mereka. Mereka muak terhadap segala makanan dan mereka sudah sampai di pintu gerbang maut. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka. Dan diselamatkannya mereka dari kecemasan mereka. Disampaikan firman-Nya dan disembuhkannya mereka, diluputkannya mereka dari liang kubur. Mari Bapak Ibu, mungkin kita mengalami sakit. Sakit tanpa kita ketahui, tanpa kita sadari. Di ayat ini pun bahkan di ayat ini dikatakan mereka sakit karena kesalahan mereka. Tetapi ketika mereka berseru, mereka ditolong Tuhan. Supaya apa? Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan. Saya teringat di Mazmur 6. Ayat yang kelima di elektronik, silakan tolong dibuka. Mazmur 6, ayat yang kelima, dikatakan demikian. Mazmur 6, ayat yang kelima. Ayat yang keenam. Mazmur 6 ayat yang ke-6 berarti. Nah, sebab di dalam maut tidaklah orang ingat kepadamu. Siapakah yang akan bersyukur kepadamu di dalam dunia orang mati? Ini Daud, Bapak Ibu. Daud mengucapkan, Tuhan, siapa yang dapat bersyukur kalau aku ada di dunia orang mati? Mari Bapak Ibu, jika kita menghadapi masalah, seperti orang yang mengembara ke sana kemari gak ada tujuan. Semua kosong, gak bisa menemukan apa arti hidup ini. Semua hampa. Bahkan dikatakan ada orang yang terkekang hidupnya. Terbelenggu oleh dosa, terbelenggu oleh kutuk, oleh maut. Oleh persoalan masalah hidup. Bahkan mereka mengalami sakit penyakit karena kesalahan mereka. Mereka semua
dikatakan ketika mereka berseru-seru kepada Tuhan, Tuhan menolong. Supaya kita dapat apa? Bersyukur. Daud mengatakan, kepada siapa aku dapat bersyukur kalau aku ada di dunia orang mati. Jadi Bapak Ibu, kalau kita apa yang kita dapatkan, poin apa yang kita dapatkan dari ayat ini. Kalau kita menghadapi masalah persoalan, biarlah kita seperti Daud. Tuhan, tolong aku supaya aku dapat bersyukur kepada Tuhan. Supaya aku dapat bersyukur kepada Allahku. Daud yakin, Daud percaya benar dengan perkataannya. Dan di ayat di Mazmur 107 dibahas kembali. Semua ketika kita bersyukur tujuannya ketika kita bersyukur tujuannya cuma satu, supaya kita dapat bersyukur. Kalau kita sudah ditolong, kita bersyukur kepada Tuhan. Kalau kita menghadapi masalah persoalan dalam hidup ini, kita minta dan kita janji kepada Tuhan, Tuhan, biarlah hatiku terus bersyukur kepada Tuhan. Saya percaya masalah persoalan boleh ada. Masalah persoalan itu untuk kita melihat mujizat Tuhan. Amin. Masalah persoalan ada untuk kita melihat pertolongan Tuhan. Amin. Bukan masalah persoalan ada untuk membuat kita makin terpuruk. Tidak. Saya selalu berpikir bahwa setiap persoalan masalah yang saya hadapi, saya selalu arahkan bahwa persoalan masalah ada, saya pasti akan melihat mujizat Tuhan lebih lagi, pertolongan Tuhan lagi, keselamatan daripada Tuhan lagi. Dan saya dapatkan apa? Saya dapatkan pertolongan. Saya dapatkan mujizat daripada Tuhan. Apapun yang kita alami saat ini, apapun yang kita hadapi saat ini, percayalah, 3 kejadian di Mazmur 107 mengingatkan kita. Mereka melakukan kesalahan, mereka melakukan perbuatan yang keji sekalipun, menista Tuhan. Justru menolak Tuhan. Tetapi ketika mereka berseru, mereka ditolong Tuhan. Bapak Ibu, mereka aja yang salah, mereka ditolong. Apalagi kita. Mungkin kita mengalami sakit penyakit yang tidak kita sadari. Percayalah, Tuhan sanggup menolong. Amin. Mungkin masalah persoalan yang kita hadapi bukan kesalahan dari kita. Bukan dari rasa kita tidak sopan terhadap Tuhan. Tapi mungkin masalah itu datang begitu aja dalam hidup kita. Saya percaya Tuhan sanggup menolong. Amin. Saya undang worship leader, pemain musik, singer untuk maju ke depan. Mari Bapak Ibu, hari ini saya mau Bapak Ibu punya iman percaya bahwa firman Tuhan, mereka yang salah terhadap Tuhan saja ketika mereka berseru kepada Tuhan, Tuhan tolong. Tujuannya satu, supaya kita bisa bersyukur. Jangan mengeluh. Jangan mengeluh. Saatnya kita berseru-seru kepada Tuhan. Amin Bapak Ibu. Amin.